Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Al-Quran adalah hudal linnas. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk bagi kita agar kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan kebaikan. Di antaranya adalah perintah-perintah Allah yang berhubungan antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Dari mengajarkan kita atau memerintahkan kita berlaku adil, bahkan termasuk juga menjaga hati dan menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti saudara kita. Nah, bicara mengenai ghibah dan ayat yang sama-sama tadi kita dengarkan, mari sama-sama langsung kita dengarkan kajian dari ayat tersebut bersama dengan guru kita Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang ghibah ada lagunya ini. Ada lagunya? Alhamdulillah ada lagunya. Ya. Kayaknya ibu-ibu juga pada tahu dan pemirsa di rumah tahu ini. Kayak gimana tadi? Di sini ghibah, di sana ghibah, di mana-mana semua berghibah. Mau makan Ghibah, mau tidur ghibah, bangun tidur ghibah. semua mau mati. Jangan dong. Jangan ya. Iya, saking seringnya gibah mau mati pun gibah. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi Rajiun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu jamaah sekalian yang pada hari ini insyaallah senantiasa diberikan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sepertinya ini lemes ini. Iya. Sebentar lagi Sebentar lagi kayaknya. Sebentar lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah tadi kita telah dengarkan surah Al-Baqarah ayat 216 yang dibacakan oleh qori kita tadi. Sebenarnya kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat ini adalah sesuatu yang menarik karena berkaitan dengan perang. Dulu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa sahabat itu diperintahkan untuk berperang. Namun ternyata sahabat ini tidak mau berperang, enggan, ragu. Wajar, yang namanya perang pasti ada yang namanya masyaqqah dan juga mudarat. Ada kesulitan dan juga ada mudarat yang akan dihadapi ketika kita berperang. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Maka diperintahkanlah kepada kalian untuk berperang walaupun kalian itu benci terhadap perang tersebut. Hal ini menandakan bahwa ternyata Islam itu punya syarat untuk bisa melawan kembali ketika dalam peperangan. Syaratnya satu, yaitu ketika umat Islam diperangi terlebih dahulu, maka hukumnya adalah wajib bagi umat Islam untuk membalas dan membela diri
maka terjadilah perang. Jadi Islam itu ketika diperangi baru berperang. Bukan Islam yang memerangi, bukan Islam yang memulai perang. Perangan. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Lalu selanjutnya ini ada yang menarik, ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kan ibu-ibu yang dimuliakan Allah kan tadi nggak mau diajak perang. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai fulan, ikutlah perang. Kalau perang nanti akan dapat harta loh. Nanti akan bisa merebut istri-istri yang kalah loh. Nanti akan dapat ini dan itu loh, banyak sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak iming-imingi orang tersebut, sahabat tersebut dengan harta, anak dan lain sebagainya. Namun kalimatnya di dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Asa, kalimat asa di sini boleh jadi sesuatu yang kalian benci ternyata itu baik untuk kalian. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu hal yang kalian sangat amat cintai, justru itu buruk untuk kalian. Ini Masya Allah, jawaban Allah itu indah banget, betul nggak Bu? Ketika orang nggak mau, justru malah logika Allah diberikan kepada kita. Boleh jadi yang kita tidak suka itu baik buat kita. Dan yang kita suka boleh jadi itu buruk buat kita. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ini dikutip, ternyata mengenai statement ini, firman Allah ini yang luar biasa, yang agung ini bukan hanya berkaitan dengan perang. Beliau mengatakan wa hadza amun fil amri kulliha. Ini bisa mencangkup ke seluruh masalah, seluruh perkara. Makanya ketika kita mencintai seseorang jangan juga berlebihan, boleh jadi itu buruk buat kita. Mempertahankan misalkan jabatan yang sudah diberikan, misalkan dia bangga-banggakan sehingga bersandar, oh ternyata jabatannya hanya sementara, betul. Harta yang kita bangga-banggakan ternyata tak pernah dikeluarkan untuk sedekah kepada orang-orang yang baik. Dia cinta kepada harta itu, tapi sesungguhnya harta tersebut bisa membuat mudarat karena muncul yang namanya sifat bakhil. Nah, sekarang kaitannya dengan ghibah, saya tanya sama ibu-ibu dan pemirsa yang di rumah. Kira-kira kalau kita dibicarakan, bicaranya di belakang kita, omongannya di belakang kita, tapi ternyata omongan itu buruk mengenai aib kita, suka atau enggak? Enggak. Suka atau enggak? Enggak. Kesel atau enggak? Kesel. Pastinya kita Kesel. Nah, ayat ini Allah ingin berikan sesuatu yang spesial buat kita. Boleh jadi kita nggak tahu nih lagi diomongin sama orang, tapi boleh jadi juga ternyata kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lantaran aib kita dibicarakan oleh orang lain. Maka Imam Ghazali di dalam kitabnya mengajarkan agar kita terhindar daripada yang namanya ghibah, suuzon, punya kacamata buruk sama orang. Bagaimana caranya? Maka tak kala melihat keburukan orang lain, munculkan 40 asumsi baik terhadap orang tersebut. Itu caranya. Contoh misalkan, ibu sama A, B kan udah kenal nih, ya kan? Udah soulmate apa? Bestie gitu ya, bestie biasanya ya. Tiba-tiba ketemu di pasar, ibu klaksontin, hai. Dia tiba-tiba mukanya, kira-kira yang ada di pikiran ibu itu apa? Marah. Wah, jangan-jangan dia marah ya Ustaz David, betul nggak? Iya. Jangan-jangan dia marah dan lain sebagainya. Nah, ketika itu muncul, kemudian jangan, nah itu jatuhnya ghibah. Maka tak kala muncul pikiran buruk itu, munculkan 40 asumsi baik. Oh, tadi si A saya sapa kok begitu mukanya ya. Boleh jadi dia lagi buru-buru.
Boleh jadi dia nggak ngelihat kita. Boleh jadi ditunggu suaminya. Boleh jadi ada yang ketinggalan. Boleh jadi ada masalah dan lain sebagainya. Artinya munculkan 40 asumsi baik sehingga pikiran buruk ini ya yang tadinya terbesit di otak maka hilanglah lantaran 40 asumsi baik itu yang tadinya suudzon, ghibah berubah menjadi husnudzon. Bisa. Ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang luar biasa. Karena yang namanya gibah kalau kita lihat Ustadz David ada salah satu riwayat. Pernah iblis dilihat oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam membawa madu di tangan kanannya, di kiri membawa abu. Untuk apa? Ditanya, wahai iblis, untuk apa engkau membawa pasir dan juga abu? Pasir dan juga madu. Lalu iblis menjawab, madu akan aku balurkan kepada mulut orang-orang yang bergibah sehingga ketika dia ngomongin orang bergibah dan lain sebagainya maka gibah itu terasa manis. Lalu abu untuk apa? Abu ini aku balurkan ke kepala anak orang yatim atau anak-anak yatim sehingga orang itu ketika melihat anak yatim selalu yang ada di pikirannya adalah benci-benci dan acuh tak acuh kepada anak-anak ya yatim piatu. Maka ternyata iblis pun senang menggoda kita kalau ada yang gibah. Balurin lagi. Makanya tadi saya bilang di sini gibah, di sana gibah, di mana-mana kita bergibah. Bangun tidur gibah, mau makan gibah, mau tidur gibah, mau mati. Iya, hati-hati ya. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini mari sama-sama kita jaga lisan kita jaga mata kita jaga telinga kita sehingga apa-apa yang menjadi imsak yang kita jaga senantiasa menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu ada yang mau bertanya? Oh, banyak banget. Silakan Ibu. Namanya dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu, Ibu lagi puasa. Puasa. Ya. Jangan-jangan Ustadz David nggak sahur ini. Silakan. Namanya Ibu siapa? Pertanyaannya apa? Suaranya lebih semangat lagi. Nama saya Ibu Mariani dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cibitung. Ya, pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana jika gibahnya setelah berbuka puasa? Apakah puasa kita masih diterima? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan puasanya masih diterima kali Ustaz. Ya. Masih ngurangin puasa juga enggak kan udah selesai puasanya. Betul. Gitu. Ya, baik. Ya, silakan Ustaz. Iya, yang jelas gibah itu seperti lagu tadi. Setelah buka kan berarti malam-malam. Sebelum tidur dia gibah. Iya, pahala puasanya kita dapat insya Allah, tapi dosanya bergibah pun insya Allah kita dapat. Karena pengertian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disampaikan oleh para mubalik, atadruna mal gibah. Kamu tahu nggak sih sebenarnya gibah itu apa? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Membicarakan sesuatu hal yang tidak disukai daripada orang lain. Lalu ditanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu benar adanya, fakta, emang dia ngelakuin? Maka jawaban Rasulullah SAW, faqad iktabtahu, maka kamu tetap kategorinya sebagai orang yang bergibah. Oleh karena itu hindarilah gibah. Tadi ketika ngomongin keburukan orang, ganti topiknya. Udah jangan ngomongin dia, biarin dia mah begitu. Yang penting kita jangan udah aja gitu aja jurusnya. Ya stop. Ya karena kalau misalkan diikutin, nyampe jam 12 juga tetap aja tuh ngomongin orang. Betul. Iya, memang ada gibah yang dibolehkan. Salah satunya ketika di depan hakim menjadi saksi. Misalkan kita bersaksi bahwa orang itu mencuri, kita kan bilang itu diperbolehkan.
Kita misalkan curhat kepada alim ulama mengenai aib kita, bagaimana solusinya, dosa kita, itu boleh. Ya, ada gibah yang diperbolehkan di dalam Islam dan itu semuanya ada syariatnya. Iya. Ya, tapi jangan juga sampai gibah ini menjadi kebiasaan kita. Habis buka, bukannya makan kolak, nasi, ya ini sambil makan kolak sama nasi gibah. Iya. Pahalanya dapat, dosanya juga dapat. Jadi makin numpuk sayang puasa kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulannya pahala, bulannya bonus. Iya. Yang kita mau raih itu adalah bonusnya dari Allah, ampunannya Allah. Masa iya di bulan Ramadan yang tadinya bonus itu bergelimpangan di mana-mana, tersebar di mana-mana, justru kita menyia-nyiakan dengan maksiat, khususnya dengan bergibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Bu, ya dia tetap dapat pahala puasa, dosanya juga dapat. Ya, kalau misalnya Ustadz, Ya. orangnya ngegibah, kita mah nggak ikutan, cuma dengerin doang. Ya. Itu dapat nggak dosanya Ustadz? Baik, jawaban ulama, orang yang mustami', yang mendengarkan daripada obrolan gibah. Menikmati Itu juga, lagi. oh iya menikmati lagi. Senyumnya cuma tipis-tipis. Maka kata ulama itu termasuk perbuatan gibah dan itu adalah hal yang diharamkan di dalam Islam. Maka kalau ada yang temen cocok nih ya, temennya misalkan bergibah, udah mendingan tinggalin aja dah. Ngomong yang positif-positif aja. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik muslim adalah dia yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka itulah sebaik-baiknya muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ngedengerin juga nggak boleh. Ya, biar ngedengerin juga nggak boleh, dapat dosa juga. Aduh, saya kena deh. Iya makanya. Baik, kita akan lanjutin lagi deh, bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Ayo kita perbanyak amal soleh supaya dapat bonus-bonus tadi kata Ustadz ya. Dapat bonus yang tersedia di bulan Ramadan, diantaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di sini, Cahaya Hati Indonesia.